Wajah ganteng atau cantik itu bukan segalanya loh. Mungkin kamu pernah ngeliat gimana seorang anak kecil bisa ngebedain mana orang jahat dan mana orang baik cuma lewat wajahnya. Kalau dipikir-pikir, hal ini sesuai sama apa yang kita pilih juga. Kemampuan mendeteksi wajah yang buruk, cantik, menyeramkan, dan lain sebagainya itu seperti ilmu ngebaca garis tangan. Mereka lahir dari pengalaman mayoritas manusia. Bukan ilmu pasti atau yang saintifik banget, tetapi kecenderungannya sih sebegitu. Coba deh, kamu suruh anak umur 5 tahun buat milih mana yang mereka lebih suka. Orang yang wajahnya buruk atau yang wajahnya tampan. Kemampuan seperti ini memang muncul semenjak kecil tanpa seorang manusia perlu belajar banyak. Sebagian ada yang bilang kalau ini tuh kemampuan genetik. Dan ternyata memang seperti fobia, kemampuan mental pun juga bisa diturunkan. Atas dasar inilah maka biasanya kita bisa bilang kalau orang yang mukanya bagus biasanya baik dan orang yang mukanya buruk biasanya memiliki kecenderungan yang jahat. Sebenarnya sih di dunia nyata nggak 100% kayak gitu juga. Tapi kecenderungan itu biasa disebut sebagai halo effect. Gara-gara ini orang yang ganteng atau cantik akan gampang mengakses dunia sosial dibandingkan orang yang wajahnya buruk. Karena alasan itu pula, orang yang ganteng atau cantik biasanya gampang diterima kerja di sebuah perusahaan dibanding dengan orang yang gak bagus mereka mukanya. Karena orang yang mukanya ganteng dan cantik bisa ningkatin mood positif kalau dilihat. Coba deh, kamu lihat gimana sebuah bank yang biasanya punya orang-orang front office yang ganteng dan cantik. Salah satu tujuannya ya supaya bisa bikin customer ngerasa nyaman. Ada studi juga yang bilang bahwa orang melihat orang ganteng dan cantik itu lebih meredakan stres. Studi yang dikutip dari jurnal Evolutionary Psychology ini membenarkan, memang seharusnya sebuah perusahaan itu harus dipenuhi orang yang ganteng dan cantik untuk ngisi posisi garis depan yang berhadapan sama customernya. Tetapi wajah ganteng dan cantik itu cuma membuat kita lebih mudah untuk diterima sosial ya. Buat urusan lainnya, kita harus tetap mendevelop diri sendiri. Beberapa kekurangan fisik justru malah bisa menjadi keunggulan. Salah satunya banyak pemimpin hebat dunia atau selebritis yang muncul karena bertubuh pendek. Sebut saja B.J. Habibie, Gus Dur, Napoleon Bonaparte, Tom Cruise, sampai Lionel Messi. Karena kekurangan fisiknya, untuk lebih mudah diterima masyarakat, biasanya orang pendek memperkuat keahlian lainnya. Seperti intelektual, kemampuan berpikir, kepemimpinannya, dan keahlian lainnya. Keahlian khusus atau special skill itu jauh lebih mahal dan bermanfaat dibandingkan keahlian fisik. Kalau kamu ganteng atau cantik tapi kerjaan gak beres, teman atau bos kamu yang tadinya gak stres lama-lama juga bisa stres akhirnya. Yang terbaik selain punya wajah yang bagus, kita juga harus punya keahlian yang spesial. Setuju gak?